Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Sindir kebijakan naturalisasi timnas Indonesia, media Vietnam menjilat ludahnya sendiri. Simak selengkapnya di sini. Salah satu media Vietnam kembali menjadi perbincangan panas setelah melayangkan sindiran tajam soal perkembangan sepak bola Indonesia. Media Vietnam bernama Soha.vn secara khusus menyindir kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, media Vietnam tersebut menganggap kebijakan naturalisasi timnas Indonesia sebagai cara instan agar bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Apalagi, timnas Indonesia berada dalam satu grup yang sama dengan Vietnam di Piala Asia 2023 awal Januari mendatang. Alhasil, dengan dalih agar bisa mengalahkan Vietnam yang selama ini sulit dikalahkan, timnas Indonesia menempuh jalur instan dengan cara naturalisasi. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Soha.vn dalam judul artikelnya. Sejumlah pemain naturalisasi saat ini telah resmi menjadi bagian warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Antara lain, Elkan Bagat, Jordi Amat, Sean Patinama, dan Sandy Walsh tambahnya. Judul bernada sindiran dari salah satu media Vietnam itu pun akhirnya menjadi perbincangan panas para pecinta sepak bola tanah air. Hal ini dikarenakan sindiran yang diberikan media Vietnam terkesan terlalu provokatif tanpa dasar terhadap kebijakan timnas Indonesia. Jika ditelisik, ada perbedaan mencolok yang mewarnai kebijakan naturalisasi era sekarang dengan zaman dulu. Kebijakan naturalisasi saat ini lebih condong ke proyek masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu saja, program naturalisasi juga diarahkan kepada pemain diaspora yang memiliki darah keturunan, bukan pemain asing murni. Lebih lanjut, pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia juga memiliki level berbeda dibandingkan pemain lokal saat ini. Terlepas dari sindiran tajam yang dilayangkan salah satu media tetangga tersebut, media Vietnam seakan menjilat ludahnya sendiri. Hal ini mengingat Philippe Troussier selaku pelatih Vietnam sempat mewacanakan bakal aktif memperkuat timnya dengan menghadirkan pemain keturunan. Wacana tersebut ingin direalisasikan Troussier untuk makin memperkuat kekuatan timnas Vietnam pada tahun-tahun mendatang. Jika kami ingin meningkatkan level Vietnam, kami harus melakukan banyak pekerjaan. Latihan saja tidak cukup, ujar Philippe Troussier dilansir dari Soha. Dengan sistem kompetisi dalam negeri, pemain perlu diperbanyak bermain. Itu akan membantu mereka meningkatkan diri. Sumber daya kedua yang bisa meningkatkan kualitas tim adalah pemain Vietnam yang berada di luar negeri. Di Afrika misalnya, mereka memanfaatkan sumber daya dari pemain asal Afrika yang bermain di Eropa. Saya juga minta staf pelatih membuat daftar sekitar 20-30 pemain keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia, tukasnya menambahkan. Jika ditelisik lebih mendalam, apa yang disampaikan Troussier seakan mengadopsi langkah yang sejauh ini gencar dilakukan timnas Indonesia. Alhasil, media Vietnam seakan menjilat ludahnya sendiri lantaran ternyata pelatihnya juga tertarik menggunakan pemain naturalis.